Selamat hari Minggu para jemaat. Selamat datang dan selamat bergabung di kebaktian GKI Hongkong Minggu 12 Juli 2020 bersama kami yang ada di sini. Untuk para jemaat yang ada di belakang, dipersilakan untuk duduk maju ke depan. Termasuk saudari Felicia, bila segala sesuatunya sudah oke, juga boleh bergabung bersama dengan kami. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita membuka kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Mazmur kebaktian terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Marilah bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka-cita karenanya. Sebagai lagu pembuka, marilah kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali saja. Bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Apa arti bersuka dalam Tuhan? Kita bersuka dalam Tuhan karena memang Tuhan sumber sukacita kita. Dialah sumber gembira kita. Dialah sumber kebahagiaan sejati kita. Sumber kebahagiaan kita bukan harta, kekayaan, dan tabungan yang cukup sampai anak cucu. Sumber sukacita kita juga bukan kesempatan untuk pergi ke luar negeri tiap bulan. Sumber kebahagiaan kita bukan juga pekerjaan dan jabatan. Dalam Tuhanlah kita bergembira. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus sajalah yang mampu memberikan ketentraman yang abadi dan memberikan keselamatan abadi. Bersuka dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
boleh membuat janji dan menepatinya, ketika kita boleh senantiasa memanjatkan doa, ketika kita bisa berbeda dalam hal-hal dan perbuatan yang baik. Kita juga bersuka di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan ajaib bagi kita untuk tetap mengayunkan langkah iman kita mendaki gunung-gunung kehidupan yang tinggi. Kita boleh memasarkan sinar pengharapan dan kebahagiaan yang positif bagi sesama. Dan yang paling utama, kita bersuka dalam Tuhan karena kita boleh memiliki iman dalam Tuhan Yesus dan maju bersama dengannya. Bersuka dalam Tuhan baiknya saja. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita datang untuk berdoa. Tuhan Yesus, sumber gembira kami datang kepadamu di awal kebaktian ini. Kami memohon bimbinganmu dan pertolonganmu agar kebaktian ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong berkati organis, aser, dan kolektan, petugas LCD, singer, liturgos, supaya dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya. Tolong sertai pula Evangelis Cynthia yang akan melayankan firman Tuhan, supaya pesan-Mu boleh tersampaikan. Dan untuk para jemaat-Mu yang ada di sini ataupun yang akan mengikuti secara online, biarlah kami boleh semakin mengarahkan hidup kami kepada Engkau lewat ibadah ini. Dan biarlah kami semakin bersuka di dalam Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Para jemaat, ada pasangan suami istri yang sudah menikah selama 30 tahun, tetapi mereka tidak memiliki anak. Tapi mereka bahagia. Kok bisa ya? Salah satu dari mereka berkata, kami pasrah menerima rencana dan meyakini bahwa rencananya selalu yang terbaik. Para jemaat, bagaimana ketika keinginan kita tidak terkabul? Sangat wajar bila kita kecewa. Tetapi selain itu, kita bisa belajar dari mereka untuk tetap meyakini bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kita bisa berfokus kepada apa yang kita punya, bukan kepada apa yang tidak kita miliki. Dengan demikian kita selalu bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Pasangan tadi melanjutkan dengan perkataan, toh kami bisa mengasihi anak lain yang tidak memiliki orang tua, dan mereka mengadopsi beberapa anak yatim piatu. Kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Kita bisa bersyukur kepadanya yang selalu menyediakan kebaikan dan kesejahteraan yang indah bagi kita semua. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu.
sekarang jemaat kita akan menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku sebagai lagu pengakuan atas dosa-dosa kita. Dan lagu ini pula sebagai lagu syukur atas anugerah pengampunan yang kita terima lewat pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dihapuskan dosaku. Selamat siang. Tadi lagu ini mengatakan, saya pinjam dulu ya sebentar. Lagu ini mengatakan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ini adalah kata-katanya sangat indah, tapi saya merasa kita kurang semangat gitu ya nyanyinya. Gimana kalau kita nyanyikan, gak usah pakai musik ya, tapi lebih semangat gitu ya. Jadi benar-benar kita yakin dan percaya bahwa dosa kita itu sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Kita benar-benar sudah pulih dan sembuh oleh karena darah Yesus. Darah Tuhan Yesus itu pembasuh kita sehingga hidup kita suci oleh darah Yesus. Oke, boleh ya? Semangat ya. Dihapuskan dosa. Bentar. Kita beatnya dulu, oke? 1, 2, 3, go. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Percaya dosa kita udah diampuni? Percaya. Amin. Oke. Yuk sekarang kita datang kepada Tuhan. Kita menenangkan hati kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus,
yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosa kita dihapuskan. Karena kalau kita lepas dari dosa-dosa kita, disitulah terletak kelegaan hidup kita. Dan Tuhan sudah mengutus Yesus sebagai Kristus, yang artinya sebagai penyelamat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau buka suara, kita katakan segala dosa kita di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk mengampuni setiap dosa kita. Tuhan, hanya kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang bisa menghapuskan segala dosa kami. Kami bisa pulih, kami bisa sembuh, itu hanya oleh karena kuasa darah Yesus. Gak ada jalan lain, tidak ada Allah lain, tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan kami, tidak ada siapapun yang bisa menyucikan kami selain Engkau. Dan Tuhan, kami sangat amat bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau mau mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, kalau kami lihat diri kami Tuhan, kami sama sekali nggak layak. Kami nggak lebih baik kok Tuhan daripada orang lain. Tapi Engkau mengasihi kami. Engkau mau mati di atas kayu salib buat kami. Engkau mau menyucikan kami kembali. Bahkan Engkau memanggil kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, kami sungguh sangat amat bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami masih terus gagal Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak sekali hal yang membuat kami jatuh, membuat kami mendukakan hati Tuhan, membuat kami gak taat sama Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, kami tahu bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib begitu besar bagi kami. Tapi seringkali Tuhan, itu tidak semenarik apa yang ditawarkan dunia bagi kami. Sehingga seringkali Tuhan, kami jatuh dan jatuh lagi. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau yang ampuni segala dosa kami sekali lagi Tuhan. Dan Tuhan, kalau hari ini hati kami masih keras, kami merasa bahwa kami memang layak mendapatkan semuanya itu. Kalau kami masih sombong dan melihat bahwa diri kami lebih baik dari orang lain, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, hancurkanlah hati kami. Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk menyadari siapa kami ini di hadapan Tuhan. Kami pun adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Dan seharusnya kami juga bisa memberikan belas kasihan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Khususnya Tuhan, di masa-masa COVID sekarang ini Tuhan, bukan hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah politik, dan banyak sekali masalah yang ditimbulkan Tuhan. Tuhan, kami bertanya dalam diri kami, adakah belas kasihan kami kepada orang-orang yang membutuhkan? Semakin banyak orang membutuhkan di sekitar kami. Adakah kami datang kepada mereka? Adakah kami mendukung mereka? Adakah kami memberikan belas kasihan yang Tuhan beri buat kami kepada mereka? Atau mungkin kami malah memperkecil masalah mereka, kami tidak peduli dengan mereka. Tuhan, kalau itu yang kami lakukan, ampunilah kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon kiranya Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami, satu persatu kami Tuhan di tempat ini, supaya kami layak membuka mulut kami untuk memuji nama Tuhan. Bukan sekedar buka mulut, tapi dari hati kami yang terdalam kami mau memuji Tuhan. Biarlah ya Tuhan, telinga kami, mata kami sungguh-sungguh hadir di tempat ini, sehingga kami juga mau mendengarkan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami, ketika kami pulang, kami bisa menggunakan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi dipersilakan duduk para jemaat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Dikisahkan di sana nanti Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang tuli. Dia sanggup. Tuhan
kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup bukan cuma menyembuhkan kami, bukan cuma menyelesaikan masalah kami, tapi terlebih Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Tuhan, kami butuh pemulihan dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mungkin datang dengan tidak ada semangat sama sekali. Tuhan, kami melihat banyak kondisi yang tidak baik. Kayaknya ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari itu kayaknya begitu susah Tuhan. Tuhan, hari ini kami mohon kepada belas kasihan-Mu Tuhan, kasih kami semangat supaya kami bisa kembali semangat lagi menjalani kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini kami hadir dengan putus asa, kami tidak tahu Tuhan harapan kami ke depan bagaimana. Tuhan, kasih kami harapan yang baru. Kalau hari ini Tuhan kami hadir Tuhan dengan mungkin kesalahan-kesalahan kami atau hal-hal yang perlu kami perbaiki, Tuhan, hari ini kami juga mohon belas kasihan Tuhan untuk menegur kami, menasehati kami ya Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami ubah, apa yang harus kami perbaiki, supaya kami semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, berbicaralah juga kepada hamba-Mu dengan segala kelemahannya ya Tuhan, biar firman-Mu benar-benar diberitakan dengan baik, setiap jemaat-Mu boleh memahami, mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat siang sekali lagi. Siang. Selamat siang. 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 Ya, good. Sehat semuanya? Ya sehat tuh ya. Kalau nggak sehat, waduh, ada yang nggak sehat di sini. Ya, kita bersyukur Tuhan kasih kesehatan buat kita ya semuanya. Kita buka Alkitab kita dulu dari Markus pasal yang ke-7. Kita buka dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang 31 sampai 37. Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Gimana kalau kita bangkit berdiri ya, biar nggak ngantuk. Ya. Ayat yang ke-31 yang perempuan baca sama saya. Ayat yang ke-32 yang laki-laki, begitu seterusnya. Ayat yang ke-37 kita baca bersama-sama ya. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan legap dan mohon kepadanya supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Kita baca sama-sama ya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Oke, thank you. Oke, hari ini kita akan berbicara ayat yang terakhir ya. Yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Nah, saudara, di sini seperti yang tadi diceritakan, kalau kita lihat ya, kita perhatikan ini. Salah, mana sih? Ini. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Saudara masih ingat dua tempat ini nggak? Tirus dan Sidon. Masih ingat nggak? Wah, minggu lalu loh ini. minggu lalu tuh Yesus itu juga pelayanan di daerah Tirus dan Sidon. Kalau masih minggu lalu udah lupa ya, nggak apa-apa. Karena tempat mungkin nggak terlalu penting juga ya. Yang penting ingat nggak minggu lalu cerita soal apa? Kanaan yang percaya ya. Nah saudara, jadi ini ceritanya lagi Yesus itu melakukan perjalanan. Uniknya saudara, kalau kita lihat ini dibaca baik-baik ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon. Tujuannya kemana? Ke Danau Galilea ya. Jadi dia dari Tirus kemudian ke Danau Galilea, tapi dia ngelewatin Sidon. Nah kalau kita lihat petanya saudara, nah
Saudara, Tirus itu di sini. Danau Galilea itu di sini. Harusnya lewatnya kemana? Dari Tirus harusnya langsung ke sini kan? Ya kan? Tapi Yesus itu ke atas dulu, ke Sidon, terus habis itu baru turun, saudara. Dia pakai jalan yang tidak biasa, ya kan? Kalau memang tujuannya ke Galilea, ngapain Tuhan Yesus harus naik dulu? Saudara, jangan dilihat karena ini petanya kecil, oh deket lah ini, nggak sampai 5 menit nyampe. Enggak, saudara. Apalagi di waktu itu nggak ada mall, saudara. Nggak ada apa sih, mobil, nggak ada kayak gitu-gitu ya. Ini jalan kaki, saudara. Ngapain? Nah, saudara, kalau kita baca penafsir ya, penafsir itu bilang begini, Markus itu nggak tahu peta, makanya dia bilang Yesus itu dari Tirus ke Sidon. Tapi saya percaya bukan karena Markus nggak tahu peta. Tapi saudara, justru di sini asiknya, uniknya. Di sini, ingat nggak kenapa kok Yesus itu ke Tirus? Ingat nggak? Minggu lalu aku ngomong apa? Kenapa? Kenapa Yesus itu ke Tirus? Lupa lagi ya, nggak apa-apa. Yesus ke Tirus itu karena dia itu menghindar dari orang-orang Farisi kan? Sehingga Yesus ini kan daerahnya orang non-Yahudi, ya kan? Yesus menghindar, ingin sembunyi gitu ya, sehingga dia pergi ke daerahnya Tirus. Nah, saudara, bukan cuma untuk sembunyi, ternyata Yesus juga mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di non-Yahudi. Nah, saudara, menariknya ketika Yesus ada di dalam perjalanan ini, saudara seperti perempuan yang minggu lalu itu, saudara, kita minggu lalu lihat Yesus itu jual mahal, ya nggak sih, sama perempuan Kanaan itu kan. Perempuan Kanaan itu sampai, ayolah Tuhan, tolonglah aku. Yesus bilang apa? Enggak, aku tuh cuma datang buat orang Yahudi. Ayolah Tuhan, tolonglah aku, nggak baik kasih makanan ke anjing, gitu kan. Sangat jual mahal, saudara. Tapi saudara, minggu lalu kita juga bahas kan, kenapa Yesus sampai melakukan semua itu? Itu sudah disusun, udah ada di dalam plan-nya Tuhan. Yang pertama, dia ingin berbicara kepada orang Yahudi bahwa memang keselamatan dari Yahudi, tapi bukan cuma untuk Yahudi. Dan yang kedua, dia ingin berbicara kepada orang Kanaan itu bahwa ingin ngetes kan, ingin memperkuat imannya sampai di mana ketekunan iman perempuan ini. Dan sekali lagi, semua itu ada di dalam planningnya Yesus. Demikian juga saudara, ketika Yesus itu harus muter dari Tirus ke Sidon dan di sini ke Danau Galilea, itu pun ada di dalam rencana Tuhan. Saudara pernah tahu kata-kata ini kan ya? Tidak ada yang kebetulan. Semua itu terjadi karena sesuatu. Pasti ada alasannya terjadi sesuatu. Demikian juga saudara, Yesus pun demikian. Tuhan itu udah planning dalam kehidupan kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang kebetulan. Percaya nggak? Percaya? Semua itu ada artinya. Semua itu ada maksudnya. Sudah, kalau kita lihat perjalanan Yesus yang di Tirus itu ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu sebenarnya yang Yesus temui dan Yesus sembuhkan itu cuman orang Kanaan yang pertama. Dan yang kedua itu ya ini, orang yang bisu dan tuli. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, banyak nggak? Harus Yesus sampai muter sejauh itu cuman demi kedua orang ini. Tapi Yesus melihat bahwa itu mereka ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga it's okay, dan Tuhan Yesus melakukannya. Dan sekali lagi, itu ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Saudara, Roma 8 ayat 28 masih ingat kan semuanya ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan nggak kalau misalnya Yesus itu nggak datang, Yesus itu nggak muter dulu ke Sidon, nggak muter dulu ke atas. Saudara, mungkin Yesus itu nggak ketemu sama orang yang bisu dan orang yang tuli dan gagap ini. Yesus memang muterin dulu, memang sengaja supaya dia bisa bertemu dan supaya dia bisa menyembuhkan orang ini, dan supaya
nama Tuhan bisa dipermuliakan di tempat orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau kita lihat di ayat yang ayat yang ke-36, makin dilarang, makin luas mereka memberitakannya. Dan beritanya itu walaupun Yesus itu cuma melakukan 2 hal ini saudara, beritanya itu sampai kemana-mana. Sampai kepada orang-orang yang non-Yahudi. Semua itu terjadi karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kemudian Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa merancangkan banyak hal, saudara. Tapi percayakah kita bahwa keputusan Tuhan, tujuan utama Tuhan dalam hidup kita, itu yang pasti terlaksana? Jadi mungkin nggak kalau misalnya kita itu nggak berjalan sesuai rencana Tuhan? Mungkin. Tapi kita pasti balik. Misalnya gini ya, Tuhan suruh kita ke A itu misalnya di depan gitu ya. Tapi kita nggak mau, aku maunya kanan dulu. Bisa nggak? Tuhan mengizinkan nggak? Mungkin Tuhan akan mengizinkan kita ke kanan dulu. Tapi pasti kita akan balik ke depan. Pasti kita akan lurus. Nah dalam perjalanan itu kita muter nggak sih saudara? Yang rugi itu sebenarnya kita. Iya kan? Tapi seringkali yang kita lakukan adalah kita mau keluar dari rencananya Tuhan. Tuhan udah kasih plan nih sama kita. Tapi kita mau keluar dari rencananya Tuhan. Nah, saudara, di sini saya melihat ya saudara bahwa orang-orang ini itu ditemui oleh Tuhan Yesus. Orang-orang ini ditemui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja datang kepada mereka. Tuhan sengaja datang muter dulu supaya Tuhan tuh bisa ketemu dengan mereka. Dan saya rasa demikian juga yang terjadi dengan kita semuanya. Ketika kita salah jalan, bahkan ketika kita belum pernah kenal sama Tuhan, Tuhan punya caranya sendiri untuk datang kepada kita. Walaupun kelihatannya ya orang-orang itu mencari Tuhan, tapi orang-orang itu tidak bisa menemukan Tuhan kalau Tuhan tidak menemukannya terlebih dahulu. Contohnya, banyak sekali ajaran-ajaran agama, banyak hal-hal pengajaran-pengajaran di luar kekristenan. Kenapa kamu memilih Kristen? Bagaimana caranya kita bisa sampai kenal Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa baca Alkitab? Bagaimana caranya kita bisa ke gereja? Itu semua sudah diatur sama Tuhan. Tuhan yang bukain jalan satu persatu buat kita. Karena itu artinya Tuhan itu datang terlebih dahulu kepada kita. Sudah demikian juga dengan orang-orang dengan orang ini. Yesus datang terlebih dahulu ke tempat orang non-Yahudi sehingga orang-orang teman-temannya yang tuli dan gagap ini bisa membawa orang yang tuli dan gagap ini kepada Tuhan. Kemudian saudara, yang menarik di sini adalah Tuhan itu memperlakukan kita, Tuhan itu menemui kita, Tuhan itu berbicara kepada kita itu secara personal. Cerita pertobatan kita itu berbeda, tidak sama satu sama lain, bukan? Bagaimana kita ketemu sama Tuhan itu berbeda satu sama lain. Bagaimana perjalanan iman kita sama Tuhan itu berbeda satu sama lain. Iya kan? Misalnya, saya nggak mungkin sama kayak Keisha kan ceritanya. Saya nggak sama kayak Alin ceritanya. Bagaimana saya mengenal Tuhan. Dan semua itu sekali lagi, semua sudah diatur sama Tuhan. Tuhan yang datang kepada kita terlebih dahulu. Dan Tuhan memperlakukan kita secara personal. Kalau kita lihat orang yang tuli dan gagap ini saudara, kita baca ayat yang ke-33, di situ dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Saudara, di sini menarik karena Yesus itu tidak menyembuhkan dia. Jadi biasanya kan orang banyak bisa ngeliatin gitu ya, terus langsung orang ini sembuh. Enggak. Kalau kita lihat yang Sirofenisia itu, yang perempuan Kanaan, itu kan orang banyak ngeliatin toh. Orang Kanaannya, dia sama Yesus bagaimana dia ngobrol dan sebagainya, sampai akhirnya Yesus berkata, anakmu sudah sembuh karena imanmu besar gitu kan. Dan itu ngomong doang. Tapi sama orang ini menarik, Yesus itu memisahkan diri. Jadi Yesus ngajak nih berdua nih sama orang yang tuli dan gagap ini, yang ngajak berdua, kemudian dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan gak cuma sampai situ,
lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kenapa sangat spesial seperti ini? Kalau perempuan Kanaan yang tadi, Tuhan cuma ngomong anaknya yang dari jauh itu sudah sembuh. Tapi di sini Tuhan itu seperti memperlakukan dia itu kayak dengan lebih personal, lebih touching gitu. Why? Karena dia adalah orang yang tuli dan orang yang bisu. Orang yang gagap, bukan bisu. Ada orang tuli, misalnya Tuhan bilang, imanmu besar. Kira-kira dia bisa dengar nggak? Gimana caranya orang yang tuli dan orang yang gagap itu bisa merasakan kasih Tuhan? Makanya Tuhan itu menggunakan tangannya. Tuhan memegang telinganya, memasukkan tangannya ke telinga orang itu, dan kemudian Tuhan menjamah lidahnya orang itu, supaya orang itu bisa merasakan kuasa Tuhan. Saudara, seperti itulah gambaran bagaimana Tuhan itu memperlakukan kita. Tuhan memperlakukan kita itu tidak selalu sama kayak orang Kanaan, juga tidak selalu sama seperti orang yang tuli ini. Sehingga saudara bisa nggak kita bilang sama Tuhan, kenapa sih Tuhan saya nggak seperti dia aja? Hidupnya dia lebih enak loh daripada saya. Kenapa Tuhan itu tidak mengasihi saya seperti Tuhan itu mengasihi dia? Kenapa hidup saya ini begitu susah sedangkan dia kayaknya begitu enak? Kemarin ada teman saya yang curhat, dia bilang begini, orang-orang itu ya bilang sama saya, katanya hidup saya itu enak karena orang papa mama saya itu berkecukupan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana saya itu menjalani kehidupan. Saya ini kerja keras loh. Setiap hari saya ke toko, setiap hari saya jaga toko. Waktu dulu saya kecil, waktu saya sekolah, orang tua saya itu nggak pernah jemput saya karena mereka sibuk bekerja. Mereka nggak tahu betapa susahnya pergumulan saya juga. Saudara, setiap orang itu memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap orang memiliki peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman imannya masing-masing. Dan kita tidak bisa menjudge orang, kamu pengalaman imanmu kurang. Kita tidak bisa menjudge orang, hidupmu lebih enak. Kamu tidak tahu. Kayak misalnya parents gitu ya, orang tua kalau misalnya punya beberapa anak, kan biasa ya, kita sebagai anak lumrah lah kadang ya kita ngomong, yalah mama lebih sayang sama ini, yalah papa lebih sayang sama ini. Tapi saudara, kalau dalam ilmu parenting memang nggak boleh disamakan loh. Bagaimana kita treat anak pertama ke anak dua ke anak tiga, itu nggak boleh sama, karena kebutuhan setiap anak itu berbeda. Dan itulah yang Tuhan ajarkan. Saudara, saya nggak tahu bagaimana Tuhan men-treat kita satu persatu. Mungkin ada yang dididik sama Tuhan, kita dididik sama Tuhan dengan keras. Ada yang dididik sama Tuhan dengan lembut, yang kayaknya itu benar-benar semua yang kita mau tuh kayak dikasih sama Tuhan. Ada yang kita untuk mendapatkan sesuatu itu kita butuh effort yang lebih. Tapi saya yakin dan percaya semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Semuanya itu didikan yang Tuhan kasih buat setiap kita itu bukan tanpa maksud. Semuanya itu punya maksud. Dan kalau kita lihat Roma 8 ayat 28 berkata apa? Segala sesuatu itu Tuhan rancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mungkin saudara, tanpa kita ketahui, itulah yang memang kita butuhkan. Tuhan itu punya rencana buat setiap kita. Walaupun di tengah kegagalan manusia, Tuhan akan tetap membuat kita itu berjalan kepada tujuannya. Saudara, pada waktu Tuhan itu menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini, saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-34, di situ dikatakan, kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Saudara, perkataan ini kenapa ada kata Efata di situ? Kenapa harus dijelaskan bahasa Aramaiknya? Karena itu mungkin adalah perkataan yang pertama kali didengar oleh orang tuli ini. Paham ya? Karena itu adalah pertama kali didengar oleh orang ini, sehingga itu kayak jadi suatu kata yang penting gitu loh. Efata, itu yang menjadi ingat-ingatan buat orang tuli ini, bahwa Tuhan sudah membukakan telinganya. Dan sebenarnya perkataan Efata ini bukan cuma untuk telinganya secara fisik, saudara, tapi lebih daripada itu,
untuk menyatakan bahwa orang ini sudah dibukakan telinganya sama Tuhan supaya dia mengenal Tuhan. Kemudian setelah itu mereka takjub, kalau kita lihat di ayat yang ke-37, mereka takjub, tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara, perkataan ia menjadikan segala-galanya baik itu sebenarnya mengacu kepada kejadian 1, ketika Tuhan selesai menciptakan semuanya, Tuhan berkata apa? Sungguh amat sangat baik, ya kan? Saudara, sehingga Markus ini sengaja menggunakan kata-kata ia menjadikan segala-galanya baik itu untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menciptakan. Yesus itu bukan orang yang sekedar melakukan mujizat. Ya, dia bisa membuat orang yang tuli itu mendengar, orang yang gagap itu akhirnya bisa berbicara dengan baik, tapi dia adalah Tuhan yang membuat segala sesuatunya baik. Dia membuat segala-galanya itu baik. Dia adalah Tuhan yang menciptakan. Dan kalau misalnya kita lihat ya, dari bisu dan gagap itu sesuatu yang tidak baik. Ya, kemudian Tuhan menjadikannya dia menjadi seorang yang bisa mendengar dengan baik dan berkata-kata dengan baik. Dari sesuatu yang tidak baik, Tuhan ubahkan jadi yang baik. Dan bukan cuma soal fisikal sekali lagi, tapi juga soal keselamatan. Orang ini dulu tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang ada di daerah Tiru, Sidon ini tidak kenal sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, dia menjadi mengenal Tuhan. Ketika dia nggak kenal Tuhan, situasinya nggak baik. Tapi ketika Yesus datang, mujizat itu terjadi, situasinya menjadi baik. Dia membuat segala sesuatunya baik. Dan kemudian, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ini sebenarnya juga nubuatan. Bukan nubuatan. Ini penggenapan dari nubuatan Yesaya. Kalau kita lihat di Yesaya 35 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kalau kita lihat di sini ada orang tuli, telinga orang tuli akan dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang bisu di sini itu menggunakan kata yang sama dengan kata yang orang bisu di sini menggunakan kata yang sama dengan kata yang ada di dalam Markus 7 ini, Saudara. Sehingga dan perkataan ini, kata yang dipakai untuk orang bisu ini sebenarnya cuma satu di dalam di Markus ini cuma satu, gak ada lagi. Dan semuanya memang menuju kepada Yesaya. Kenapa Markus menggunakan kata ini? Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah penggenapan dari nubuatan Yesaya. Saudara, kalau saudara baca kitab Yesaya yang Yesaya 35 itu menceritakan bagaimana keselamatan yang daripada Tuhan diberikan bukan hanya kepada orang-orang Israel, tapi juga kepada salah satunya disebutkan tuh Lebanon. Nah, saudara, yang tadi Tiru, Sidon dan sebagainya itu adalah wilayah Lebanon. Jadi keren ya, ngerti kan maksudnya ya. Jadi memang Markus itu menggunakan cerita soal Yesus menyembuhkan seorang tuli itu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari apa yang diceritakan oleh Nabi Yesaya. Saudara, sungguh sangat indah, saudara. Dan Markus mengatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kalau kita lihat ayat yang ke-10 dari Yesaya berkata demikian, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Siapa orang-orang yang dibebaskan Tuhan dan pulang dan masuk ke Sion? Itu adalah orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang di luar Israel. Nah, saudara, saya rasa itu termasuk kita. Di sini ayat ini jelas sekali, saudara, dikatakan akan pulang. Artinya, saudara, kalau misalnya saya mau mempersingkat ya, artinya adalah kita semua kan memang sudah dipilih sama Tuhan. Walaupun kita bukan berasal dari orang-orang Israel, kita orang-orang Indonesia, ya kan? Tapi kita dikatakan kita akan pulang dan masuk ke Sion. Sion ini adalah orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan. Kita akan pulang dan kita akan masuk ke Sion.
Mau bagaimanapun kita lari, saudara, orang-orang pilihan Tuhan itu pasti akan pulang dan masuk ke dalam kumpulan umat Allah. Dan di situ dikatakan, dengan bersorak-sorai sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita bertanya-tanya juga gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengalami yang namanya sukacita, kegirangan memenuhi kita, dikatakan kedukaan dan keluh kesah itu akan menjauh. Padahal di dalam dunia ini pun kita masih mengalami keluh kesah. Bagaimana itu, saudara? Menjawab itu. Apakah kita tidak termasuk dalam kumpulan orang yang pulang dan masuk ke Sion karena kita masih mengalami keluh kesah? Saudara, kalau kita melihat ya, selama kita ada di dalam dunia ini, seperti yang sudah pernah saya juga katakan, selama kita ada di dalam dunia ini tuh sudah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Dunia itu sudah bobrok, sudah hancur, apalagi manusianya. Contohnya, saudara, ketika manusia itu berdosa, Adam dan Hawa berdosa pertama kali, mereka itu saling menyalahkan satu sama lain, ya kan? Enggak, bukan salahku, ini nyalain orang, nyalain. Dan itu terus terbawa sampai kepada kita. Kita semua itu adalah orang-orang yang egois, ya kan? Kemudian kita juga merusak alam karena keegoisan kita, dan terjadilah banjir dan sebagainya. Terjadi kerusakan di mana-mana, dan itu semua akibat dosa. Sehingga saudara, keluh kesah selama kita ada di dalam dunia ini pasti ada. Terus di mana sukacitanya? Di mana kegirangan yang memenuhinya? Di mana? Karena selama keluh kesah kita, selama bagaimanapun penderitaan kita, kita masih punya satu pegangan yang tidak akan pernah hilang, yaitu Tuhan. Tuhan punya janji yang tidak akan pernah Dia ingkari. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita. Saudara masih ingat Yohanes 10 itu berkata, Yeskiel waktu itu, Yeskiel 34 berkata apa? Tuhan sebagai gembala akan merawat luka kita. Tuhan sebagai gembala akan mencari kita kalau kita hilang. Tuhan sebagai gembala akan terus bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, di tengah kondisi yang sedemikian, di kondisi yang banyak keluh kesah, banyak penderitaan, kita itu punya harapan. Kita itu punya pegangan yang tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lepas daripada kita. Itulah letak kebahagiaan kita. Sehingga saudara, kalau misalnya kita mulai yang namanya putus asa dan kita nggak mampu, kita selalu punya tempat. Kita selalu punya tempat untuk pulang, yaitu kepada Tuhan. Di saat tidak ada satupun yang bisa kita harapkan, Tuhan selalu ada. Tuhan datang kepada kita dan Tuhan selalu siap untuk kita datangi, saudara, untuk kita mintai tolong. Dan Tuhan akan men-treat kita secara personal. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan kita satu persatu dengan cara yang ajaib. Seperti yang Dia lakukan kepada orang yang tuli ini. Atau mungkin kalau yang kita butuhkan seperti orang Kanaan, harus diusir-usir dulu sama Tuhan, ya mungkin Tuhan akan melakukannya kalau memang itu yang kita butuhkan. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Dan semuanya itu ada di dalam rencana yang indah. Dan kita ada di dalam rencana yang indah. Pertanyaannya saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah, telinganya sudah dibuka sama Tuhan, mulutnya itu sudah dibuka sama Tuhan, supaya kita itu bisa mendengar, memahami firman Tuhan, supaya kita itu bisa memperkatakan firman Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Saudara, orang yang tuli dan orang yang gagap tadi, begitu dia disembuhkan, dia itu langsung ngomong ke semua orang. Karena apa? Karena dia bisa menggunakan telinganya, dia bisa menggunakan mulutnya.
Saudara, kita semua di sini kita punya mulut, kita punya mata, kita punya telinga yang bisa digunakan. Adakah kita sudah menggunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah mulut kita, telinga kita itu malah digunakan untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang menjauh dari Tuhan? Bukankah seharusnya mulut kita, telinga kita itu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan, menceritakan siapa Tuhan? Saudara, mulut kita dan telinga kita sudah dibuka Tuhan ketika Tuhan mati di atas kayu salib buat kita. Ketika Tuhan berkata kita sudah pulang dan kita akan masuk, kita masuk ke dalam golongan Sion, golongan anak-anak kumpulan Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang menghampiri kami, mungkin dengan berbagai cara yang unik ya Tuhan. Baik ya Tuhan, dengan Engkau melahirkan kami di tengah keluarga yang Kristen yang memang sudah percaya kepada Tuhan. Baik kami Tuhan yang ketika kami di Hong Kong, Tuhan membawa kami jauh-jauh ke Hong Kong sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Ataupun ketika kami menjalani kehidupan kami, Tuhan, banyak masalah yang terjadi dalam hidup kami, membuat kami justru mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau Tuhan gak datang kepada kami secara personal, Tuhan gak berbicara kepada kami secara personal, Tuhan tidak menyentuh kami secara personal, mungkin ya Tuhan, iman kami menjadi iman yang setengah-setengah. Kami tidak benar-benar mengenal Tuhan. Mungkin Tuhan, telinga kami dan mulut kami belum benar-benar terbuka. Tuhan, saat ini melalui firman Tuhan pada hari ini kami bisa melihat bahwa Tuhanlah yang membuka telinga dan mulut kami, sehingga ya Tuhan, sekarang giliran kami untuk menggunakan telinga dan mulut kami dengan sebaik-baiknya, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, kalau kami belum berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kiranya Engkau membantu kami supaya kami bisa lebih peka, kami bisa lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai mulut dan telinga kami, pakai apapun yang kami miliki yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dalam setiap masa kehidupan kami. Baik kami ada di atas maupun kami ada di bawah, baik kehidupan kami baik atau tidak, kami boleh terus senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah kami dan berikanlah kami hati ketekunan iman ya Tuhan, untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kapan Tuhan akan menghampiri kami? Kapan Tuhan akan menyentuh hati kami? Tuhan, sentuhlah hati kami, Tuhan ubahkanlah kami. Kalau perlu kami Tuhan untuk bertobat, tobatkanlah kami Tuhan. Supaya ya Tuhan, kami bisa menggunakan mulut kami seperti orang-orang ini, menceritakan kepada banyak orang dan berkata, Tuhan membuat segala sesuatunya itu baik. Pakailah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh Evangelis Cynthia, dan semoga kita boleh menggunakan apa yang kita miliki, mulut, perkataan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga kita boleh terus berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatunya baik sesuai dengan rencananya. Sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu pengutusan untuk selalu ingat akan nama Yesus. Mari kita berdoa membawa persembahan ini kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu membawa persembahan yang dengan sukacita kami berikan, dan semoga berharap Engkau berkenan pula menerima persembahan kami yang sedikit jumlahnya ini, dan merasa bergembira ketika kami mempersembahkannya dengan sukacita. Tuhan Yesus, tolong berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya segala sesuatunya boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk tujuan yang efektif dan yang memuliakan nama-Mu saja. Dan tolong berkati pula para jemaat yang sudah memberikan persembahan ini. Kau berkati sumber pekerjaan mereka, orang-orang yang memberikan mereka nafkah, supaya Engkau juga memberkati dan melancarkan usaha ataupun pekerjaan mereka semua. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang tiba waktunya kita doa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, tapi kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada para jemaat untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi, yang saya akan tuntun lewat tema-tema yang akan saya sampaikan, dan kita akan bersama-sama menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari para jemaat kita menaikkan doa syafaat kita. Pokok doa syafaat pertama adalah kita mau berdoa untuk para jemaat yang ada di GKI Hong Kong, individu-individu yang ada di GKI Hong Kong, yang saat ini ada di tempat ini di Hong Kong, yang sedang bekerja, yang sedang, kebanyakan memang sedang bekerja, dan kita berdoa agar pekerjaan boleh berlangsung dengan baik, target-target boleh dicapai, hubungan dengan rekan ataupun kolega juga boleh berlangsung dengan baik. Di sini pula kita berdoa juga individu GKI yang ada di GKI Hong Kong di sini yang sedang kuliah, supaya
mata kuliah boleh diambil dan hasil-hasil yang baik boleh dituai juga. Dan kita juga mau berdoa untuk individu GKI Hongkong yang ada di Jakarta ataupun tempat lain, supaya kehidupan mereka, kesehatan mereka juga boleh baik. Berikutnya kita mau berdoa untuk GKI Hongkong ini, gereja yang sudah Tuhan sediakan untuk kita semua, untuk beribadah di Hongkong, bagi orang Indonesia ataupun yang lain yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Mandarin untuk datang ke sini. Kita mau berdoa pula untuk teman-teman, rekan-rekan di bagian 1 yang sudah berupaya menyumbangkan tenaga, pikiran, doa, dan juga bahkan dana, sehingga akhirnya GKI Hongkong ini boleh berdiri dan ada sebagaimana adanya saat ini. Kita mau berdoa untuk GKI Hongkong secara institusi. Kita juga mau berdoa pula untuk pengerja yang ada di GKI Hongkong saat ini, Pendeta David Chu dan Evangelis Cynthia, agar Tuhan menambahkan hikmat pengenalan akan-Mu Tuhan yang semakin bertambah, sehingga mereka boleh mengayomi kita semua, dan bahkan kita semua juga boleh merasa terpanggil untuk berperan serta, ikut serta, berbuat seperti orang yang tuli yang sudah disembuhkan, memberitakan bahwa segala sesuatunya baik. Mari kita berdoa untuk pendeta kita dan juga peran kita di tempat ini. Dan akhirnya, marilah kita pula berdoa untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia dan juga Hongkong, supaya sektor-sektor yang terpukul karena efek corona ini pelan-pelan boleh mulai bangkit lagi, dan para korban yang terdampak boleh sembuh.
Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan, yang kami percaya Engkau mendengarnya pula. Dan kami ingin menutupnya dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kan hati kita dulu, kita tenang dulu. Kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi, kita mau memuji Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan segala-galanya yang baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dia yang membuat kita yang dulu tuli, saat ini kita bisa mendengar. Dia yang membuat kita dulu bisu, saat ini sekarang kita bisa berkata-kata. Marilah kita menggunakan telinga dan mulut kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.